Di Indonesia sudah ada pemalsuan makam, sudah ada makam palsu, sudah bertebaran di mana-mana, pembelokan sejarah sudah ada. Ini bukan hoax, ini bukan fitnah, ini real data, ada sebutnya semua. Dan pengklaiman sejarah sudah ada. Di Solo mereka mengadakan Holy Celebration Jumat Mahaul, Haul Agung Solo Al Habib ini, Haul Gresik Al Habib ini. Padahal di sana masih ada Maulana Malik Ibrahim dari Gresik. Haul Ampel adalah ini, padahal ada Mbah Yai Sunan Ampel. Haul ini, Haul Agung ini sudah mengklaim satu daerah, bahwasanya daerah mereka itu seolah-olah daerah Indonesia itu milik mereka. Satu persatu itu tanah Indonesia diklaim milik mereka. Ini modus operandinya Yahudi Askenazi secara sistematis di dalam merebut sebuah bangsa. Dan kita bangsa Indonesia jangan kalah menghadapi mereka. Jangan sampai kita semua bernasib sama dengan sama seperti Palestina. Maka ayo bareng-bareng detain, ayo bareng-bareng open, ayo bareng-bareng waspoto. Apapun alasannya kita lawan mereka semua. Pada tahun 1935 tiba-tiba ada beberapa kapal perahu, puluhan kapal perahu bersandar di satu pelabuhan namanya Pelabuhan Haifa yang ada di Palestina. Pelabuhan Haifa yang ada di Palestina, begitu dilihat ternyata isi daripada kapal itu adalah memuat ribuan orang. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang terusir dari Eropa, yang diusir dari Inggris, yang diusir dari Spanyol, yang diusir dari Jerman. Bahkan di Jerman dihabisi, dipecahi dumateng Hitler. Maka mereka melarikan diri, ribuan orang bahkan ratusan ribu orang, kemudian bersandar dumateng pelabuhan jenenge Pelabuhan Haifa Palestina. Niki supados panjenengan paham kedadosanipun Palestina kados ngeten niku pripun awale. Nah niki ibrah pelajaran kangge panjenengan sedaya. Sebab sing sejarah niku wonten ibrah, wonten pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran. Kula kali panjenengan ulul albab harus mampu mengambil pelajaran. Akhirnya kemudian puluhan kapal perahu yang memuat ribuan orang Yahudi Askenazi itu tiba-tiba bersandar. Setelah itu kemudian keluarlah ribuan orang itu di atas kapal perahu. Mereka membentangkan spanduk. Apa spanduke? Spanduke tulisannya yaitu adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa sudah diusir, kami di Jerman sudah mau dibunuh. Maka kami datang kepada kalian, jangan putuskan harapan kami untuk bisa hidup bersama kalian, wahai orang Palestina. Orang Yahudi Askenazi menginginkan untuk hidup di Palestina bersama karena sudah diusir dari Eropa, sudah diusir dari Jerman, sudah diusir dari negara-negara Eropa. Ketika ada tulisan seperti itu, bagaimana tanggapannya orang Palestina? Tanggapannya orang Palestina pripun? Orang Palestina pada akhirnya menerima mereka. Kenapa menerima mereka? Karena orang Yahudi Askenazi ini mengaku dirinya Yahudi, mengaku dirinya anak cucunya Nabi Ibrahim. Padahal sebetulnya orang Yahudi Askenazi itu bukan orang Yahudi, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka adalah orang Eropa Timur yang berasal dari daerah namanya Kaukasia. Dari Kaukasia. Setelah itu mereka datang di Palestina mengaku diri orang Yahudi. Mereka itu sebetulnya bukan orang Yahudi, tapi dari kaum yang disebut kaum Hazar, atau yang biasa dengan disebut kaum Hazari, yang pada akhirnya menurunkan Yahudi Askenazi. Orang Palestina nampi. Sebab nampi kenapa? Sebab mereka mengaku dirinya orang Yahudi. Sebab di Palestina ini adalah tempat toleransi tiga agama besar. Satu agama Islam, nomor dua agama Nasrani, nomor tiga agama Yahudi. Ratusan tahun di Palestina antara orang Islam, Yahudi dan Nasrani uripe akur, saling menghormati, tidak pernah terjadi bentrok. Karena mereka dari rumpun yang sama, yaitu adalah dari Nabi Ibrahim. Seperti Israel itu disebut Banu Israel, anak keturunanipun Israel. Sinten Israel? Israel niku Nabi Yakub. Nabi Yakub niku putrane sinten? Putrane Nabi Ishak. Nabi Ishak putrane sinten? Putrane Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim gak ada putra Nabi Ishak gak ada putra Nabi Yakub disebutnya Israel, anak keturunannya disebut Banu Israel. Kenapa Nabi Yakub disebutnya Israel? Karena Nabi Yakub lek ditanggleti sinten panjenengan paringi asmone. Nabi Yakub ngendika saya Israel. Napa Israel? Isra niku abdun, il niku Allah. Lek bahasa Arab saya Abdullah, hambane Gusti Allah. Ini kados ngoten nyebut Allah Abdullah niku pun biasa niku teng Purworejo niku nek badhe patung-patung damel masjid sengkuyungan damel masjid nek musuh umpame disebut asmane boten sekeco lagi isin ngirang sebab patungnya mung 50.000. Kadang-kadang sedasa ewu ya wis ditulisnya hamba Allah kaya kuwi. Kecuali nek umpama patungnya niku gangsal yuta 10 yuta mesti asmane ditulis nek boten ditulis sewot-sewot niku. Lah niku para sedulur. Sinten panjenengan? Nabi Yakub ngendika kula Israil, Isra abdun il Allah niku bahasa Ibrani. Terus il niku Gusti Allah. Mila malaikat sedaya niku wonten ile. Malaikat Israfil, Azrail, Mikail, Jabrail niku il niku Gusti Allah. Mila lafaz il niku disinyalir menurut para ulama pakar ilmu istiqaq jenenge dumateng bahasa Arab niku il niku sing robah dadi bahasa Arab. Nopo sih kelawan cara nopo niki sing disebut an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihati ta'assur. Peralihan bahasa dengan sepecahan kalimat dengan menggunakan wazan tahassur. Tahassur niku nopo ngenes. Nek wong Arab niku nek ngenes niku wonten wazane, wonten cetakan kalimate. Nopo? Ya niku huruf akhirnya dipun fathaken, disukani alif, diparingi hak teng akhirnya. Contoh Muhammadun, huruf akhirnya dal, difathanna Muhammadah, diparingi alif Muhammadah, disukani hak Muhammadah. Ya Muhammadah, duh Muhammad, nenes nek teng Ibnu Aqil disebutnya wazan nutbah. Ya Muhammadah Zaidun, ya Zaidah, Umaru, ya Umarah. Lah il niku huruf akhirnya lam difatahna dadi ilah, diparingi alif dadi ilah, dikusukani hak dadi ilah. Ya ilah, duh pangeran. Akhirnya ilahu niku dados bahasa Arab wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah niku asale saka il niki sing disebut an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihati tahassur. Wah, aku nerang kaya iki ngerti ora wis mosong secangkem tok. Wis ngerti ora ngerti sing penting mangkut-mangkut mantuk-mantuk beres. Ganjarane kathah. Dina mboten? Para syarikh para sedulur, mila Israil niku adalah hamba Allah. Banu Israil niku keturunannya Nabi ya. Nek Yahudi secara keseluruhan niku keturunannya Nabi Ishak, keturunannya Nabi Ibrahim. Lah niki nek jenenge Yahudi Askenazi niku asale saka Eropa. Asale saka Eropa Timur saking Kaukasia, margi mlebu agama Yahudi. Lho kok malah akhirnya dheweke ngaku wong Yahudi. Duki teng Palestina ngakune tiang Yahudi ampun. Terus tiang Palestina kan diku lek sampean iku tiang Yahudi berarti sedereke kula. Sedereke kula. Akhirnya dipun tampung mereka diturunkan dari kapal, dipun tampung, diparingi tanah, diparingi griya, diparingi maem. Wong Palestina ku loman-loman nemen nek ana tamu dikeki maem. Wong Purworejo ke medit nemen. Ono kiai adu-adu teko saka buntut gak dikeki maem malah dikeki tisu. Para syarikh para sedulur sedaya mawon. Akhirnya diparingi segala-galanya, diparingi pekerjaan, diparingi tanah, dieman, disayang wonten Palestina. Tiba-tiba para syarikh para sedulur lama-kelamaan muncul karakter Askenazinya. Muncul karakter Hazarinya. Apa karakter Hazarinya? Menurut catatan sejarah, kaum Hazari yang dari Eropa Timur itu yang dari Kaukasia yang menurunkan orang-orang yang mengaku Yahudi datang ke Palestina. Kaum Hazari ini ketika datang dalam satu tempat mesti ngerampok dan tempat niku tempatnya akhirnya diambil alih direbut. Niki sudah menjadi satu karakter tabiat kaum Hazari. Para syarikh para sedulur damel rusuh di matang satu gila tempat niku adalah karakternya Hazari. Yahudi Hazari, Yahudi Askenazi. Maka begitu mereka semua ditampung di Palestina, hidup bertahun-tahun, kawin-kawin manak wonten mriku. Urip sareng tiba-tiba muncul karakter Yahudi Askenazinya, karakter Hazarinya. Apa? Kepengen menguasai Palestina. Kepengen menguasai Palestina.
Bagaimana mereka punya program untuk menguasai Palestina? Yang pertama kali mereka lakukan adalah membentuk sebuah koloni Yahudi Askenazi, organisasi Yahudi Askenazi, organisasi Yahudi Hazari, supaya program mereka di dalam merenggut tanah satu negara itu bisa dilakukan secara sistematis, secara cerdas, secara halus. Maka dibentuklah satu koloni keluarga Yahudi Askenazi yang disebut Zionis. Lah dari Zionis itulah mereka mengadakan rapat bagaimana caranya merebut tanah Palestina kawit tahun 35-37. Mereka yang pertama kali lakukan membuat modus operandi. Bagaimana caranya? Yang pertama kali mereka lakukan adalah membuat makam palsu. Membuat makam palsu. Orang Yahudi membuat makam palsu, atau kalau ada kuburan tua diyahudikan. Orang tua, tokoh-tokoh, ulama-ulama Palestina, kuburannya buatan wonten catatannya, tenisannya buatan wonten asmone, diciplak diyahudikan. Maka dari itu tiba-tiba muncul makam palsu di sekitar Masjidil Haram. Kira-kira ada 300 lebih makam palsu, dan di seantero Palestina tidak kurang dari 300.000 makam palsu atas nama Yahudi. Program mereka adalah meyahudikan sejarah Palestina. Kalau pada tanggal di Indonesia sudah ada makam palsu atau belum? Wonten apa mboten? Banyak sekarang makam palsu. Leres mboten? Makanya kalau seumpama ada fenomena makam palsu, ini masyarakat Purworejo jangan dianggap enteng. Ini adalah upaya sistematis daripada orang-orang ingin merebut tanah Indonesia. Jangan sampai panjenengan boten open, panjenengan boten waspada, bisa-bisa anak cucu panjenengan nasibe podo kali yang Palestina zaman sak menika. Na'udzubillah min. Purun apa mboten anak putu panjenengan terus yang Palestina? Makanya diurus, Pak. Orang Palestina pada waktu zaman dulu, orang tua mereka, mbak mereka boten open, Pak, boten titik, boten waspada. Mereka membuat makam-makam palsu Yahudi ada di pojok sana ada makam palsu orang Yahudi, sesepuh Yahudi. Kemudian tahunnya ditulis makam palsu. Bahkan situs-situs yang ada diyahudikan, diklaim bahwa ini adalah situsnya orang Yahudi, bahwa ini adalah situsnya mbah kami. Lama-kelamaan terus melekat anak cucu orang Palestina, pada akhirnya buta sejarah Palestina. Banyak yang terkecoh oleh orang Yahudi Askenazi dan orang Yahudi Hazari di dalam rangka membelokkan sejarah Palestina, dalam rangka secara sistematis merebut tanah Palestina satu persatu lewat pembelokan sejarah. Dan ini sudah mulai terjadi di Indonesia. Kulo dugi teng panjenengan kangge nyadaraken panjenengan, kangge buka penggaline panjenengan, mripat panjenengan niku dibuka, Pak. Ini sudah sangat berbahaya. Bukan masalah enteng, ini masalah berat proses dulu. Kemudian setelah setelah kemudian membangun makam palsu di mana-mana, kemudian juga membangun sejarah-sejarah palsu. Di sana ada sesepuh Yahudi, di sana ada sesepuh Yahudi, di sana ada sesepuh Yahudi, mengklaim bahwa situs ini punya orang Yahudi. Semakin hari mereka semakin berani, semakin hari mereka semakin kurang ajar terhadap orang Palestina. Tetapi orang Palestina gak open, gak titenang, gak waspada. Mana wong wetenge luwih dikeki kelapa. Kelapane gawe wetenge loro kowe. Dadi umpen ngaku. Mungkin apa mboten? Para sedherek para rawuh para sedulur sedaya mawon niki, Pak. Setelah mereka membuat makam palsu, berhasil mendirikan makam-makam palsu ada di sekitar Palestina, kemudian saudara-saudara berhasil membelokkan sejarah-sejarah Palestina, berhasil membuat sejarah-sejarah palsu yang ada di Palestina dengan mengklaim situs-situs ini adalah punya orang Yahudi, situs ini adalah punya orang Yahudi. Kemudian tahap selanjutnya mereka membuat holy celebration. Ngertos holy celebration? Buatan paham? Apa-apa aku gak ngerti artinya apa-apa. Apa holy celebration niku? Holy celebration itu peringatan perayaan suci, semacam haul. Gimana tuh? Ini terus panjenengan itu acara hall nih kok. Di setiap situs-situs, di setiap kuburan-kuburan mereka yang palsu itu dibuat acara hall yang sangat besar. Orang bung Yahudi sing partisipasi, nanti orang Palestinanya terkecoh, mripate wutuk seluruh ikut. Subhanallah. Setelah acara mereka besar,
Secara haul ada di sini besar, sebelah sini besar, sebelah sini besar. Begitu pengaruhnya sudah menancap, baru tahap selanjutnya adalah setelah pemalsuan makam, setelah pembelokan sejarah, kemudian mengadakan haul-haul ada di mana-mana atau holy celebration, perayaan suci dengan ramai luar biasa. Barulah mereka sangat kurang ajar dengan cara apa? Mengklaim tanah-tanah Palestina diklaim sebagai tanah milik leluhur mereka. Aku harap takut di Indonesia sudah terjadi apa belum? Apa sampean mau diam? Apa sampean biarkan? Kalau kalian membiarkan, kalian tidak usah menjadi rakyat Indonesia. Kalau kalian membiarkan, kalian tidak usah jadi hidup sebagai bangsa Indonesia. Kalau kalian sudah kalau kalian membiarkan, tidak usah kalian mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Aku petwa, aku dikeplok terus. Wong Purworejo kok enek kayak luweh malah dikeplok sih pripun. Gini apa badan? Ini sudah terjadi di Indonesia. Makam palsu sudah ada di Indonesia. Mengklaim secara mengklaim tempat sudah dilakukan di Indonesia. Termasuk pembelokan secara sudah di Indonesia. Yang dilakukan oleh klan yang disebut klan Ba'alis, disebut Marang Purworejo klan Habaib. Para Habaib ini proses prosedur di mana menurut catatan para pakar ilmu genetika yang namanya Ba'alwi itu genetikanya Yahudi Askenazi. Kalau itu benar berarti yang melakukan sama dan modus operandinya sama dengan pendudukan yang ada di Palestina. Kalau dibiarkan nasib kalian semua sama dengan orang Palestina. Tapi insya Allah di Indonesia mereka akan busuk. Kenapa? Karena di sini ada Wali Songo. Di Indonesia mereka akan menjadi makhluk terkutuk lingkus Allah Ta'ala. Karena di sini banyak para wali bertebaran di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke gak akan kuat. Kalau sampean itu sing dadi putra-putra Purworejo juga wani sampean dadi menungsa kecil nemen. Tampangnya tampang wedian nemen gitu. Marang Pak Alwi pe wedi. Nono Pak Alwi orang bener sampean wedi apa ora? Nek ora wedi sampean gak usah ngaku wong Jawa sampean. Kena mboten? Iki tampangnya mantan Muhyiddin kabeh gitu. Pantesan aku teko nang kene gak dikai imam. Tampangnya tampang Muhyiddin gitu. Sampai aku ngomong kok meripatnya melotot-melotot terus sampai mungkin apa kan? Mungkin apa? Di Indonesia sudah ada pemalsuan makam, sudah ada makam palsu, sudah bertebaran di mana-mana, pembelokan sejarah sudah ada. Ini bukan hoax, ini bukan fitnah, ini real data ada sebutnya semua. Dan pengklaiman sejarah sudah ada. Di Solo mereka mengadakan holy celebration sebat haul, haul Agung Solo Al Habib ini, haul Gresik Al Habib ini. Padahal di sana masih ada Maulana Malik Ibrahim dari Gresik. Haul Ampel adalah ini, padahal ada Mbah Yai Sunan Ampel. Haul ini, haul Agung ini sudah mengklaim satu daerah bahwasanya daerah mereka itu seolah-olah daerah Indonesia itu milik mereka. Satu persatu itu tanah Indonesia diklaim milik mereka. Ini modus operandinya Yahudi Askenazi secara sistematis di dalam merebut sebuah bangsa. Dan kita bangsa Indonesia jangan kalah menghadapi mereka. Jangan sampai kita semua bernasib sama dengan sama seperti Palestina. Maka ayo bareng-bareng di pen, ayo bareng-bareng open.